Ya, oke Bu ya. Oke. Terus jilbab. Aslinya Bu, jilbab itu kalau sampai baca Al-Quran itu cuma bilang gini, Rasul, itu tutupkan kain di istrimu itu. Cuman katanya tutupkan kain, tutupono, bojomu itu tutupono, tutupilah. Tutupilah itu diinterpretasikan menjadi hijab, menjadi jilbab, menjadi segala macam. Jadi ayat Quran itu ada yang padi, ada yang beras, ada yang nasi, ngerti ya? Kalau nasi tinggal dimakan, gitu ya. Saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan tinggal dimakan, tinggal dilakukan. Kalau beras mesti dimasak dulu. Kalau padi mesti ditumbuk dulu. Jadi ada ayat Allah yang harus ditumbuk dulu, dirunding dulu, disimposiumkan dulu, ditafsirkan bersama dulu, ditadaburi dulu. Bahkan ada ayat yang sifatnya benih, mesti ditanam dulu, disimulasi dengan tanah yang ada. Nah, jilbab itu termasuk minimum beras, Bu. Tidak ada ayat baku mengenai hijab. Yang ada adalah tutupi, gitu dong. Nah, tutupono itu kan bisa relatif. Ada laki-laki meskipun sudah ditutupi seluruhnya, dia masih main imajinasi. Tidak ada bedanya bagi dia. Ayo tutupono, tak bayang no kata apa Pak. Jadi Bu, ditutupi itu kan relatif, ya Bu ya. Jadi Anda juga jangan terus langsung ini aturan agama saya. Nanti dulu, pokoknya what is good for us together. Ya, jadi mungkin jilbabnya dicari bentuk yang agak modis misalnya, yang membuat mereka seneng. Penyesuaian kan tidak harus buka atau nutup, tidak hanya itu alternatifnya. Kan bisa aja sampai pakai rambut palsu, wig, padahal berfungsi jilbab, kan bisa aja. Bisa tuh, wong itu nutupi rambut aslinya tuh. Atau gini, apakah kalau sampean buka rambut sampean itu terus orang pada hihihi gitu? Apa terus ngono? Dan masyarakat itu beda-beda. Ada kaum lelaki sing ndelok kencat itu wis gak tahan. Ndelok kene lho wis gak tahan. Aja meneh kok ndelok kene. Ndelok kene iki lho. Maka ditutupi sampai bisa. Ada yang orang melihat rambutnya itu muncul romantisme, maka rambutnya mohon ditutupi. Nggak mesti Bu. Nah sekarang kalau jilbab dipusatkan di sini, Anda lihat jilbabnya nutupin dasi, orang tidak ada yang tertarik sama kepala, tidak tertarik, tidak ada yang terangsang oleh rambut. Kene ini ditutup, kene ini melepet. Jadi ngerti maksudnya ya? Terjemahkan tutupono itu kan memang harus begitu. Masa saya suami, istri saya tidak saya tutupi? Kan fungsi saya sebagai suami pun adalah pakaian bagi istri. Istri adalah pakaian bagiku. Pakaian itu apa? Pakaian itu adalah alat untuk menjaga martabat. Kalau Anda tidak percaya, cukup mau doa wis sunai. Makanya di ilir-ilir itu Dotot iro kumitir beda ing pinggir tondo mono celumatono kanggur ebo menggosul gitu ya, ditabui kadang-kadang. Jadi begitu ini dotot iro itu bedah ing pinggir, bedah di sini dok, terbelah di sini dok, udah hancur martabat. Hancur martabat itu bisa berakibat profesional, bisa berakibat kultural. Anda guru TK, terus kalau datang ke kelas, ininya suek. Kira-kira, terus Anda tenang aja gitu, muridmu ya apa? Kepala sekolah kira-kira menegur apa tidak? Menegur. Jadi, itu urusan martabat. Jadi sekarang, diskusikan kembali, Mas, panggilnya gimana? Pap, apa? Saya kalau misalnya Mbak Fia kan papi mami. Papi ndasmu, mami jengkelmu. Ya gare agar Mbak Fia ya sing ono iku lah kan papi mami. Gitu Mbak. Jadi saya kira dia bisa didiskusikan, bisa dirunding.
gitu loh. So what is good for you? Saya buka semuanya, tidak hanya ini tok, ini juga saya buka. Atau bagaimana? Ayo dirunding. Ini terjemahan dari beras menjadi nasi. Mau dijadikan bubur apa mau jadikan nasi goreng apa jadikan nasi uduk? Mari kita terjemahkan. Itu yang namanya tadabbur. Dan Islam harus diterjemahkan. Misalnya birrul walidain, menghormati orang tua. Kan ini masih beras. Untuk orang Belanda menghormati orang tua bagaimana? Beda sama orang Jawa. Orang Jawa dan orang Jawa aja beda. Kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu biar Islam, biar Kristen, biar Buddha, kalau hari raya itu sungkem. Baru ngambungi. Di Jawa Timur, Bu, kosong-kosong ya. Ya mari raya kan gitu, kosong-kosong ya. Untuk anak Eliane, Bu, sepure sing dawa. Maksudnya sepurane sing akeh. Tapi di Jawa Timur itu sepure sing dawa. Maksudnya itu hatinya ibu itu panjang untuk bisa memaafkan anaknya gitu loh. Dan itu kan tergantung situasi budaya masing-masing. Saya punya teman di Amsterdam namanya Pak Tosi dan Mbak Mutia. Itu sejak saya kenal tahun 80-an awal di sini, dia di Amsterdam sini. Itu kalau manggil di antara mereka itu dol sama yem. Yem di kopi ini. Cita dol, ngono. Dan itu mesra bagi mereka. Bagi mereka, dan terserah setiap orang menerjemahkan kemesraan masing-masing. Jadi jangan hanya dilihat sebagai hukum, lihatlah sebagai budaya, psikologi, dan kemesraan. Saya doakan ketemu nanti bagaimana caranya. Nomor 2, asal Anda berlaku sopan, baik, sayang sama mereka, tidak tegaan kepada tetangga, mereka akan terima. Orang yang merasa aman itu akan menerima lebih daripada yang dia harapkan, gitu loh. Termasuk hidup itu kalau bisa hiduplah dari rasa syukur orang lain. Karena orang yang punya rasa syukur itu tidak ngitung-ngitung, gitu loh. Dan seterusnya ya, itu kira-kira jawaban untuk sampean. Dinamis ya, tidak langsung terus ya sudah copot, ya enggak usah gitu saya. Atau diterusin, jangan mau, itu akidah, jangan mau ngalah sama suami, memang suami itu agak kafir, kamu dirunding, pelan-pelan dicari, dia ajak dia untuk memasak nasi, memasak beras itu ya Bu ya. Saya doakan Allah akan menemukan. Habis waktunya 5 menit, oke. Bapak tadi soal Aizah mudah-mudahan jelas ya. Kita punya rasa tidak tega kepada orang lain. Bahasa Jawanya loman, gak enakan, gak tegaan. Sama orang Kristen sama semua kita, saya bersikap lebih baik daripada kepada sama Muslim. Kenapa? Karena saya tidak tega sama dia. Nek sama Muslim wis beres, awak dhewe wis beres wae. Iki lho aku. Makanya saya sama Romo Mangun sama semua dulu pastor-pastor tuh deket sama saya dan mereka tak kasih peci. Romo Mangun tak kasih peci. Dan suatu hari Romo Mangun tak betak. Ini tinggal beberapa menit ya. Suatu hari kami diskusi di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Romo Mangun kasih makalah, saya kasih makalah. Itu Romo Mangun selesai, Romo Mangun ngerti ya, YB Mangun Wijaya, novelis dan pastor yang terkenal itu. Begitu saya bilang, saudara mohon izin, jangan percaya sama diomongkan Romo Mangun. Ini petugas misionaris, ini kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kaget loh, Amin ngomong ini. Dan semua tegas, jangan ngomong keras. Ini kristenisasi di tangan dia. Dia yang membiayai seluruh proses kristenisasi di Indonesia. Kalau tidak percaya, lihat itu gambar di depan Kentucky Fried Chicken. Wah, asu, dia bilang asu bajingan. Kan persis sama Mangun tuh. Jenggot tuh. Nah, dengan begitu dia aman sama saya, karena saya itu nggak gitu-gitu, sudahlah, semua manusia saya lindungi. Saya ini jelek-jelek niru Muhammad. Jadi Muhammad sekarang kita kenali, Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum, dia tidak tegaan kepada siapa saja. Tidak ada orang zalim dimarahi sama dia, tidak ada. Gitu loh. Jadi Rasulullah itu abdan nabiyya,
nabi yang bersikap seperti rakyat jelata. Beda sama Sulaiman atau Daud yang mulkan nabi yang raja di raja. Rasulullah ditawari Allah, Muhammad, kamu mau nggak jadi raja seperti mbahmu, seperti kakekmu, dan sudah aku sediakan gunung emas di antara Mekah dan Madinah. Ada gunung emas yang ditutupi pagar sekarang, itu gunung emas. Itu disiapin oleh Jibril untuk menawarkan kepada Muhammad supaya kalau dia mau jadi raja di Arab Saudi. Rasulullah mengatakan, tidak ya Allah, aku memilih menjadi nabi yang rakyat jelata, dan aku berpakaian sebagaimana yang terburuk di antara umatku, dan aku makan di atas sebagaimana orang yang paling miskin di antara rakyatku. Itu Muhammad SAW. Kalau Muhammad yang seperti itu dihina-hina orang di dunia modern ini, Anda tidak usah cemas, akan kalah sama torikotnya dan sama kemuliaannya Muhammad. Mereka akan kalah. Muhammad sangat mulia luar biasa. Itu sebabnya kita bikin maulid Nabi seperti ini. Nah, mari kita malu kepada Muhammad. Jangan suka marah, jangan suka mangkelan, jangan suka ya kayak Rasulullah. Rasulullah itu, Anda tahu lah cirinya. Nanti kalau saya kirim 100 akhlaknya Rasulullah. Caranya kalau ketemu anak kecil gimana, kalau ketemu orang tua gimana, kalau jalan kaki bagaimana, gitu ya. Bahkan memelihara rambutnya itu kan persis saya. Lu ini yo para. Kalau Nabi Musa itu berjuang melawan Fir'aun, dia harus menegakkan kebenaran, maka dia harus siap secara fisik bertarung, berkelahi, berperang. Jadi oleh Allah badannya dibikin tidak terlalu gede tapi metekel seperti petinju kelas welter. Terus rambutnya dibikin keriting supaya tidak perlu sisiran. Kalau berkelahi selesai tidak perlu sisiran, beres. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Isa tugasnya untuk menyebarkan cinta, maka dia dibikin lembut, wajahnya putih, berbintik-bintik seperti orang habis mandi tidak anduan, kurus, ya. Nabi Isa kurus, umurnya 32 tahun ketika disalib dan diangkat ke langit. Rambutnya jarang dan lurus. Jadi kalau Musa keriting keribu, Isa lurus. Karena yang Musa memperjuangkan kebenaran harus tegas, kalau Isa kelembutan karena cinta. Muhammad adalah manajer yang menggabungkan kebenaran dengan cinta, maka rambutnya tidak keriting dan tidak lurus tapi ikal, persis. Yo gaya itu gaya ketok ya. Sudah pasti tidak benar seperti itu, tapi ya enggak apa-apa, kemesraan kok jenenge ya toh. Oke Pak Dubes, saya mohon maaf kok masih ada di sini, saya kaget tak pikir enggak ada di sini sampai ya Allah. Untung saya enggak ngerasani tadi ya Allah. Tolong Pak Dubes, saya sangat dekat dengan pecalang-pecalang, dengan bedande-bedande. Saya masuk ke keraton-keraton di Bali, saya sangat dekat dengan mereka. Bahkan sehari sesudah bom di Legian, saya sama Mbak Novia tinggal di Legian. Ya Pak, ya kita tinggal di situ beberapa hari, dan saya bilang kalau memang orang Islam salah patenono aku ya aku orang Islam. Gitu. Ngono aku kendel aku dia. Gitu. Dan tidak ada yang mateni saya, memang teman saya semua kok. Di Bali teman saya semua, konco kabeh. Kalau saya sama seneng, saya seneng banget. Karena saya selalu bikin orang merasa aman, gede hatinya, dan tidak ada masalah sama saya. Mukmin adalah orang yang menciptakan keamanan dimanapun. Itu kan? Keamanan ada 3 soal. 1, nyawa jangan diancam oleh siapapun. Nomor 2, martabat jangan dihina oleh siapapun. Nomor 3, harta benda jangan dicuri oleh siapapun. Barang siapa menjaga 3 itu, maka kalau seluruh penduduknya menjaga itu, pemerintahnya, rakyatnya menjaga itu semua, maka kita akan hidup baldatun thayyibatun warabun ghafur. Qul indawatu fa innama adillu ala nafsi fa in tadaitu fa bima yuha ila rabbi. Kalau saya salah saya mohon maaf, kalau ada yang benar milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat jalan dan meneruskan perjuangan Anda. Allah akan melapangkan dada Anda, menenteramkan keluarga Anda, memurahkan rezeki Anda semua, dan melindungi anak-anak Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.